Silahkan diperlihatkan huruf B. Diundang orang-orang pinter. Tugasnya cuma ngambil nomor. Saya kepikiran, apa saya yang kurang nyambung, ya kurang pinter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Khalil Nafis yang merupakan mantan ketua MUI mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum, di mana dalam format debat capres maupun cawapres, yaitu menurut Kiai Khalil Nafis bahwa diundang orang-orang pinter, tugasnya hanya mengambil pertanyaan dan siapapun itu bisa dilakukan. Orang awam pun bisa melakukan kalau hanya mengambil pertanyaan. Orang pinter di sini seharusnya kapasitasnya justru menjadi panelis dan memberi pertanyaan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh capres maupun dari cawapres 01, 02 maupun 03. Tidak hanya mengambil bola tanpa memberi argumentasi apapun kepada salah satu calon di debat capres maupun cawapres. Nah, untuk ke depan masih ada 4 sesi kali debat lagi. Nah, Kiai Khalil Nafis yaitu meminta memberi masukan kepada KPU supaya format debat cawapres lebih edukatif. Saya mikir-mikir aja, debat capres cawapres ini sudah 2 kali dari capres dan cawapres. Diundang orang-orang pinter. Tugasnya cuma ngambil nomor. Saya kepikiran, apa saya yang kurang nyambung, ya kurang pinter saya. Saya kalau debat ekonomi kayak semalam, debat ini kan sama-sama nggak ahli ekonomi. Ilmunya masing-masing paling dadakan tuh hasil belajar mau ujian gitu kan. Lah kalau data salah, ada argumentasi yang salah, ini 7%, 5%, harusnya yang ahli ekonomi itu memberi komentar sebagai ahli ekonomi dengan teorinya. Tapi kan nggak muncul itu. Kemudian jadi penengah lah umpamanya, gimana orang singkatan yang nggak ngerti gitu loh kan. Jadi kalau udah nggak ngerti, ya nggak ngerti gimana singkatan, nggak semua singkatan kita hafal umumnya. Jadi fair, tidak menjatuhkan, kemudian posisi moderator begitu, kemudian posisinya umpamanya posisi ekonomi ini 5%, umpamanya 35% dari mana. Nah, itu harus dikomentarin umpamanya. Kemudian berkenaan dengan undang-undang seperti apa, itu yang di bidang itu yang hadir itu ada pencerahan gitu. Soal benar dan tidak ya urusan dia, komentar pinter-pinternya komentator, nggak nyakitin 01, nggak nyakitin 02, tidak nyakitin 03, kan begitu Pak. Namanya juga kampanye, pinter-pinter tidak menyakiti dalam komentarnya itu, tapi memberikan arah. Nah, ini pendidikan namanya. Jadi komentar debat itu tidak semata-mata ini lebih pinter, ini lebih pinter, tapi sebenarnya debat itu adalah menjadi komitmen janji kepada rakyat ini yang mau dilaksanakan. Nah, ini banyak bergeser. Jadi berhadap-hadapan untuk saling menjatuhkan, padahal seharusnya ini wawasan tentang kebangsaan, ekonominya yang nanti kalau terpilih akan ditagih oleh rakyat. Ya, ini benar sekali ya masukan dari Kiai Khalil Nafis. Kalau kita lihat memang di acara debat selalu diundang orang-orang pinter, profesor, akademisi, cuma ngambil nomor pertanyaan. Siapapun orang bisa melakukan itu kalau cuma suruh ngambil nomor ya. Jadi kita bingung ya melihat KPU ya, seperti format debat ini seperti ecek-ecek. Jadi tidak memang mengedukasi masyarakat dan juga tidak memberi pemahaman kepada orang yang menyaksikan debat, kepada audiens. Apa yang dibicarakan mereka? Justru yang kita lihat di debat cawapres kemarin, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial. Seperti yang dilontarkan oleh Gibran, ingin menjatuhkan lawan dengan pertanyaannya seperti SGIE. Dan kalau kita tanya kepada orang-orang yang menyaksikan debat itu, mereka pun tidak tahu dengan SGIE karena Gibran sendiri tidak memberi ulasan terlebih dahulu ya. Jadi sepertinya Gibran berharap bahwa dia ingin memenangkan debat cawapres tersebut. Dan padahal dia sendiri kalau kita lihat di dalam debat cawapres kemarin, di saat dia melontarkan pertanyaan kepada Gus Muhaimin tentang SGIE, dan di saat Gus Muhaimin menanyakan kembali SGIE, Gibran malah melihat catatan singkatan daripada SGIE tersebut. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy.
Nah, artinya dia sendiri pun tidak mengetahui tentang SGIE itu. Ini sangat lucu. Jadi ingin mendapat pengakuan bahwa dirinya pintar, padahal dia sendiri harus melihat catatan tersebut. Guys, ini buat kalian yang nonton debat cawapres di channelnya Najwa Shihab. Di sini ada perdebatan yang menurut gue cukup lucu nih. Nih yang ini. Ya. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Nah, Tanya singkatan SGIE. Carbon capture SGIE. Iya. Kalimat-kalimatnya umum kata. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah, ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu. Oh, bukan. Di dalam bahasa Indonesianya SGIE. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat. Karena di dalam dunia ekonomi syariah. Ya kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE? Bukan SGIE gitu loh. Gitu. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris, tapi dia ngomongnya SGIE, tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, ya saya nggak dapat. Menurut gue ini part yang paling lucu dari perdebatan mereka ini, sumpah. Dan gue pengen tahu, menurut kalian harusnya disebutnya SGIE atau SGIE? dan Ustadz Adi Dayat juga sendiri banyak memberi masukan kepada KPU tentang debat cawapres tersebut. Di malam yang lalu, namun izinkan kami barangkali memberikan usulan yang pertama kepada pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum, bahwa apa yang tampak tadi malam itu masih jauh dari sisi substansial yang kita harapkan bisa dengar sebagai bagian dari warga negara Indonesia, tanpa mengurangi kebaikan, kemuliaan, dan juga kehormatan seluruh paslon. Namun kita belum bisa mendapatkan gambaran komprehensif tentang tema debat terkait, baik dari strategi ataupun juga implementasi program dari tugas-tugas Wapres yang semalam tentu dikemas dalam bidang-bidang, baik itu keuangan, ekonomi kerakyatan, tentang digital, sampai ke pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan sebagainya. Kita belum melihat secara substansial apa yang kemudian akan dikembangkan di Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Namun demikian kita menyadari boleh jadi juga ada keterbatasan baik waktu ataupun keadaan yang tidak memungkinkan itu terpaparkan dengan optimal. Nah, dari dasar inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengusulkan supaya tidak ada terkesan ewuh pakewuh dalam bukan kita katakan debat, tapi boleh jadi juga dalam hal menghadirkan argumentasi atau juga dalam hal saling bertanya dan menjawab. Di titik ini penting kiranya untuk kami, kalau diperkenankan memberikan masukan, debat-debat ke depan itu masih ada mungkin 3 atau 4 sesi, akan lebih bagus bila dihadirkan panelis-panelis yang mewakili bagian dari provinsi-provinsi di Indonesia, dipilih secara profesional dan proporsional. Kalau kita punya 5 atau 6 sesi debat dari 38 provinsi, kita bisa hadirkan 6 sampai 7 panelis di setiap sesi yang mewakili bagian dari seluruh provinsi. Dan ini akan sangat fair bila pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan langsung oleh yang mewakili setiap provinsinya, membawa kegelisahan di daerahnya, permasalahan real yang dihadapi di wilayahnya, lalu ditanyakan kepada calon-calon dimaksud, Anda punya solusi apa? Anda punya program apa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang real terjadi di lapangan, bukan sebuah konsepsi yang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Sekalipun itu tentu akan memiliki kajian-kajian hukum tersendiri, draft naskah hukum sendiri yang dipelajari, tapi akan sangat lebih baik jika itu didapatkan dari persoalan real yang hadir di lapangan untuk kemudian didengar visi dan misinya, lantas kemudian akan jadi rekomendasi ketika 1 di antara 3 itu terpilih menjadi calon wakil presiden untuk ke depan. Nah, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Dayat hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis ya. Artinya
KPU seharusnya menghadirkan panelis-panelis seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat mewakili dari beberapa provinsi, dan ini bisa menjadi masukan kepada kandidat-kandidat calon presiden sehingga nanti mereka jika menjadi presiden akan merekomendasi masukan yang disampaikan oleh panelis tersebut. Jadi bukan hanya tugasnya mengambil nomor, orang awam pun bisa melakukan hal tersebut. Baik, menurut Anda kira-kira format debat seperti apa yang lebih tepat yang diselenggarakan oleh KPU bagi calon presiden dan wakil presiden ke depan? Baik, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.